Halo semuanya, saya Joervin Julianto dan hari ini saya ingin menjelaskan tentang fishbank modeling yang telah saya kembangkan beserta policy intervention yang bekerja di dalamnya. Presentasi ini akan terbagi ke dalam 3 bagian yang dimulai dengan apa itu fishbank model, serta model dasar fishbank, dan policy intervention dan analisisnya. Baik, langsung saja kita mulai dari fishbank model. Fishbank model merupakan suatu model sistem dinamis yang memperlihatkan hubungan antara jumlah ikan dan juga kapal pemancing dalam suatu area, di mana fishbank ini seringkali digunakan sebagai permainan untuk mengeksplorasi manajemen sumber daya alam, di mana sumber daya alam di sini adalah ikan, dan kita mengatur kapal-kapal pemancing untuk meningkatkan keuntungan kita yang menjadi tujuan kita, di mana dalam waktu yang sama kita tidak menghabiskan sumber daya ikan di laut tersebut. Nah, ini merupakan model dasar dari fishbank model, di mana model ini terdiri dari submodel ikan, di mana jumlah ikan pada awalnya terdapat 1.000 ikan, dan hatch fraction sebesar 0,06 per tahunnya, di mana hal ini berarti dalam 1 tahun, jika terdapat 1.000 ikan, maka akan ada 60 ikan yang lahir di laut tersebut. Selanjutnya adalah carrying capacity dari laut tersebut sebesar 1.200 ikan, di mana hal ini akan menyebabkan death fraction yang didasari oleh carrying capacity tersebut. Dalam kata lain, jika jumlah ikan tersebut melebihi carrying capacity, maka death fraction akan semakin besar pula, seperti terlihat pada grafik berikut. Selanjutnya adalah submodel dari kapal, di mana terdiri dari kapal tentunya, di mana kapal pada awalnya itu terdapat 10 kapal dan mempunyai operating cost sebesar $250 per kapalnya per tahun, di mana area pemancingan tersebut di laut seluas 100 square miles. Dan area tersebut tentunya akan berpengaruh pada catch per ship atau tangkapan per kapalnya, di mana jumlah ikan pada suatu area tersebut itu akan dikatakan sebagai density. Nah, catch per ship ini akan didasari oleh density tersebut. Semakin besar density-nya, semakin besar catch per ship yang didapat. Misalnya, pada density 10, maka total ikan yang dapat dipancing oleh satu kapal sebesar 25 ikan. Selanjutnya juga, dari ikan yang ditangkap, maka ikan tersebut akan dijual dengan harga $20 per ikannya. Dari keuntungan penjualan ikan, 20% akan diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan pembuatan kapal dengan biaya $300 per kapalnya. Setelah disimulasikan, maka kita dapat melihat dari grafik bahwa total catch per year itu paling tinggi terdapat pada tahun 2022. Namun, dari total catch per year tersebut, tentunya jumlah ikan akan terus menurun akibat pemancingan yang besar. Dan jumlah ikan yang terus menurun tersebut akan kembali mengakibatkan total catch per year yang semakin turun pula, seperti dapat dilihat pada grafik. Oleh karena itu, jika ini dibiarkan terus, maka perusahaan akan mulai merugi pada tahun 2023, seperti dapat dilihat pada grafik di kanan bawah. Selanjutnya, dari yearly profit yang merugi, maka perusahaan akan minus pada tahun akhir simulasi pada tahun 2035, sehingga kita memerlukan policy untuk mengintervensi hal tersebut agar tidak terjadi. Policy pertama adalah menerapkan shipbuilding limit, di mana pada dasarnya kita menentukan suatu threshold di mana jika kapal tersebut memancing ikan kurang dari threshold tersebut, maka kegiatan pembuatan kapal baru harus di-stop. Nah, di sini threshold tersebut adalah 23, dalam artian jika satu kapal memancing kurang dari 23 ikan per tahunnya, maka kegiatan pembuatan kapal tersebut harus dihentikan. Hal ini dilakukan untuk membuat jumlah ikan yang terpancing menjadi landai. Namun jika kita lihat pada grafik berikut, setelah disimulasikan, grafik tersebut mirip dengan grafik-grafik sebelumnya pada model dasar.
Selanjutnya adalah policy kedua, yaitu low fishing technology, di mana kita memaksa kapal-kapal untuk menggunakan teknologi pemancingan yang lebih pelan, sehingga mereka tidak memancing ikan secara cepat dan mengakibatkan jumlah ikan menurun dengan sangat drastis. Di mana kita dapat melihat jumlah catch per ship di sebelah kiri dikurangi menjadi catch per ship di sebelah kanan berdasarkan density-nya. Setelah kita lihat dari grafik yang telah disimulasikan, jumlah ikan mengalami perkembangan, di mana jumlah ikan tidak habis pada angka 0, namun stagnan di angka 200 hingga 300 ikan. Namun, jika Anda lihat di grafik di bawah, Anda dapat melihat bahwa total catch per year ini tetap menurun pada tahun 2035. Mengapa ini dapat terjadi? Ternyata jumlah ikan yang berada pada angka 200 hingga 300 dan stagnan ini menyebabkan total catch per year yang turun. Ini dikarenakan oleh jumlah ikan yang sudah sedikit tersebut, ini menyebabkan kapal-kapal yang kita punya itu tidak boleh memancing ikan yang banyak juga. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa total catch per year seperti ini. Selanjutnya adalah ship life cycle, di mana kita memberlakukan umur pakai kapal, di mana kapal yang sudah melewati umur pakai itu tidak boleh digunakan lagi, di mana umur pakainya disetting sebesar 12 tahun. Di sini juga saya memberlakukan pemotongan jumlah kapal di awal, di mana dari 10 kapal pada awalnya dipotong menjadi 5 kapal saja untuk menurunkan kecepatan pemancingan. Seperti dapat dilihat bahwa grafik ini mirip dengan grafik-grafik sebelumnya di model dasar, karena walaupun sudah terdapat threshold, sudah dipotong operating cost-nya, tetap saja kecepatan pemancingan masih sangat besar, sehingga pemotongan operating cost tersebut juga tidak dapat mengurangi kecepatan depleting of the fish, pengurangan ikan. Selanjutnya adalah pemberlakuan elastic fish price, di mana harga ikan yang dari sebelumnya konstan sebesar $20 per ikannya, kita buat menjadi elastis, di mana semakin besar ikan yang tertangkap pada 1 tahunnya, ini akan menyebabkan turunnya harga ikan tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata grafik dari total catch per year itu semakin curam. Namun total catch per year-nya mencapai angka lebih dari 300 ikan per tahunnya. Untuk grafik ikan dirasa mirip seperti grafik-grafik sebelumnya, namun yang ingin kita fokuskan di sini adalah total catch per year. Jika kita lihat pada tabel sebelumnya, kita dapat melihat bahwa ternyata harga yang ditentukan ini belum terlalu elastis karena range-nya mencapai 600, sedangkan pada grafik di sini kita hanya mencapai angka 300 ikan per tahunnya. Oleh karena itu, hal ini dimasukkan hanya untuk mengikuti real world situation, di mana tentunya ada demand dan supply. Selanjutnya adalah policy intervention berupa penangkaran, di mana kita menambahkan inflow baru ke dalam stok ikan melalui penangkaran. Dari mana inflow dari penangkaran tersebut datang? Inflow tersebut datang dari total catch per year, yang di mana 44%-nya nanti akan dikirim ke penangkaran. Untuk penangkarannya sendiri, penangkaran tersebut memiliki carrying capacity sebesar 600 fish. Dan hatch fraction yang tentunya lebih besar daripada di laut, karena ikan di sini dikembangbiakan sebesar 0,12 per year. Dari penangkaran tersebut nantinya akan dikirim kembali ke laut dengan rate sebesar 0,12 per tahunnya. Untuk death fraction-nya sendiri, tentunya kembali lagi di penangkaran death fraction tentunya akan lebih kecil karena ikan-ikan tersebut dikembangbiakan dengan baik. Nah, setelah disimulasikan selama 15 tahun, kita dapat melihat bahwa grafik-grafik ikan dan juga total catch per year itu memiliki slope
yang tidak terlalu curam pada beberapa tahun pertama, tidak seperti grafik-grafik sebelumnya. Dan juga dapat dilihat pada grafik ikan bahwa ikan menemukan titik balik atau titik paling rendah itu pada tahun 2030 pada angka 500 hingga 600 ikan. Hal ini menyebabkan bahwa total catch per year itu kecil, tidak terlalu kecil pada tahun 2030 dan juga tentunya yearly profit ini berbanding lurus dengan jumlah ikan yang berada di laut, di mana dapat terlihat bahwa yearly profit terkecil terdapat pada tahun 2030, sama dengan jumlah ikan terkecil pada tahun 2030. Selanjutnya, kita dapat melihat jangka yang lebih panjangnya lagi, sehingga saya mensimulasikan model tersebut dalam simulasi 100 tahun. Dapat dilihat lebih jelas bahwa jumlah ikan akan naik menjadi 1.000 kembali, dan total catch per year juga akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah ikan. Hal ini akan mengakibatkan semakin naiknya yearly profit dalam jangka panjang. Nah, analisisnya adalah bahwa hal ini terjadi karena eh, pada model dasar sebelumnya, kenapa ikan bisa turun menjadi nol dan perusahaan merugi? Hal tersebut dikarenakan oleh outflow pada stok ikan eh, yang jauh lebih besar daripada inflow dari ikannya, daripada kecepatan menetas ikan. Sedangkan di sini kita menambahkan inflow baru pada stok ikan dari penangkaran, sehingga stok ikan tersebut dapat diseimbangkan oleh inflow dari penangkaran tersebut. Dengan demikian, jumlah ikan tersebut akan naik kembali dan juga total catch per year juga akan naik kembali, di mana perusahaan tidak akan merugi dengan policy tersebut. Sekian presentasi dari saya Joy Julianto, terima kasih telah mendengarkan.